Sekarang hampir semua tempat makan punya kris. Bahkan warung kecil pun mulai menyediakannya. Seolah-olah kalau belum digital berarti belum siap bersaing. Padahal dulu cukup dengan uang tunai, sebuah usaha bisa berjalan sampai bertahun-tahun. Jadi sebenarnya digitalisasi ini membantu atau justru menciptakan kompetisi baru? Mari kita bahas. Digitalisasi pembayaran terdengar sangat positif, praktis, cepat, dan tidak perlu uang pas. Bagi konsumen, ini jelas memudahkan. Tapi dalam dunia UMKM, setiap kemudahan bagi pembeli seringkali berarti penyesuaian bagi penjual. Dan penyesuaian itu tidak selalu sederhana. Dulu, kompetisi antar warung itu soal rasa, soal harga, dan juga soal pelayanan. Sekarang ada tambahan baru, siapa yang lebih digital. Kalau warung sebelah sudah pakai kris dan kita belum, apakah pelanggan akan tetap datang? Di titik ini, digitalisasi bukan hanya alat, ia menjadi bagian dari citra. Dan citra dalam dunia kompetisi sangat berpengaruh. Kompetisi digitalisasi seringkali tidak terasa seperti paksaan. Tidak ada yang memaksa secara langsung, tapi ada tekanan yang pelan-pelan muncul. Ketika pelanggan mulai terbiasa pakai kris, warung yang belum menyediakan bisa dianggap kurang praktis. Bagi UMKM besar, beradaptasi mungkin tidak terlalu sulit. Tapi bagi usaha kecil, yang hidup dari perputaran uang harian, sistem pembayaran bukan hanya soal menerima uang, tapi soal ritme hidup usaha itu sendiri. Kita perlu melihat ini dengan jujur. Digitalisasi memang membuka peluang. Transaksi terlihat tercatat rapi, lebih aman dari uang palsu. Tapi apakah semua UMKM punya literasi digital yang sama? Apakah semua kesiapan sistem yang sama? Hai, namaku Sherin, biasa dipanggilnya Erin.
umur 26 tahun, kesibukannya ngajar di Kumon. Biasanya kalau makan di warteg lebih sering pakai tunai atau QRIS? Kalau sekarang sih lebih seringnya tunai. Oke. Kalau nih aku punya pertanyaan, kalau ada dua warteg dengan rasa yang mirip tapi yang satu nyediain QRIS dan yang satu enggak, apakah itu mempengaruhi pilihan kamu? Ya, mempengaruhi. Oke. Terus apa sih yang buat pembayaran digital tuh terasa nyaman bagi kamu? Soalnya nggak perlu ribet ya, karena kan kalau handphone selalu dibawa. Apalagi kalau ada pembayaran digital ya tinggal keluarin handphone aja, tinggal dateng, tinggal scan. Kalau misalnya cash ya kalau lagi nggak pegang cash harus pergi ke ATM, belum lagi kalau ada parkir, keluar lagi uang, harus balik lagi, lebih repot. Oke. Nah, apakah warung yang udah nyediain QRIS terasa lebih modern atau lebih siap menurut Anda? Lebih modern sih, dan ya lebih siap untuk didatengin lebih banyak orang ya, karena kan balik lagi nggak semua orang, mungkin terutama anak-anak muda gitu ya, punya uang cash yang setiap harinya ada. Dengan adanya bayar digital ya akan mempermudah sih pastinya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, pernah nggak sih kamu batal beli warteg atau apapun itu karena mungkin di tempat itu tuh nggak disediain QRIS? Pernah banget, karena kan dateng berekspektasi bisa membayar dengan digital atau QRIS gitu ya. Datang bawa handphone doang, ternyata nggak bisa, ya udah karena ATM jauh, memilih untuk cari makanan lain. Jadi dengan adanya QRIS di tempat makan kayak warteg atau warkop gitu berarti membantu ya. Betul. Oke, mungkin segitu saja yang bisa diwawancarai. Terima kasih. Terima kasih. Dalam kompetisi, yang lebih siap secara teknologi biasanya lebih cepat bergerak. Yang tidak siap harus belajar sambil bertahan. Disinilah kompetisi menjadi tidak sepenuhnya seimbang. Tapi bukan berarti digitalisasi itu salah. Perubahan memang tidak bisa dihindari. Pertanyaannya bukan lagi perlu atau tidak, tapi bagaimana UMKM bisa beradaptasi tanpa kehilangan kendali atas usahanya sendiri. Karena bertahan bukan berarti menolak perubahan, dan berubah bukan berarti harus meninggalkan cara lama sepenuhnya. Kompetisi digitalisasi adalah realitas baru. Ia membawa peluang, tapi juga membawa tantangan. Di tengah persaingan ini, UMKM bukan soal bersaing soal rasa, tapi juga soal sistem, kesiapan, dan juga adaptasi. Mungkin kita perlu siapkan bukan hanya bagaimana UMKM bisa mengikuti digitalisasi, tapi juga bagaimana digitalisasi bisa benar-benar berpihak pada UMKM. Karena pada akhirnya, sebuah usaha kecil bertahan bukan hanya karena kris di mejanya, tapi karena orang-orang terus kembali. Menurut kamu, dalam kompetisi digitalisasi ini, siapa yang lebih diuntungkan? Komen di bawah.